Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 8 akan menganalisis data tentang pengaruh berat badan seseorang terhadap penyakit diabetes. Perkenalkan, nama saya Adelia Maharani, NIM 195232110, Saya Gastian Rizky, NIM 195232208. dan 3 teman-teman kita yang lainnya yaitu Muhammad Fahri Ramadan, Muhammad Faris Albayhaqi, dan Muhammad Fadil. Saya akan menjelaskan tentang data yang akan kita analisis. Data ini merupakan data dari Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal. Data ini merupakan kumpulan data untuk memprediksi secara diagnosis apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak. Diagnosis ini berdasarkan pengukuran tertentu yang ada pada data. Secara khusus, semua pasien di sini merupakan wanita yang berusia minimal 21 tahun dari warisan Indian 5. Ya, untuk pengelolaan data di sini kami menggunakan metode K-means. K-means merupakan salah satu unsupervised machine learning algorithm yang paling sederhana dan populer. Kami di sini merupakan suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Kami sendiri merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Nah, metode K-means berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dataset yang ada terdiri dari beberapa variabel prediktor medis. Misalnya ada tekanan darah, BMI, tingkat insulin, usia, dan sebagainya. Pada data ini, kami hanya mengambil 2 variabel, yaitu variabel berat badan dan variabel outcome. BMI sendiri adalah variabel untuk berat badan dan outcome adalah status orang tersebut terkena diabetes atau tidak. Di mana outcome yang bernilai 1 artinya terkena penyakit diabetes dan outcome yang bernilai 0 artinya tidak terkena penyakit diabetes. Nah, untuk langkah pertama kita memasukkan dataset. Dataset ini diambil dari website Kaggle yang terdapat di sini. Lalu dataset itu kami import ke dalam R program. Lalu kami menampilkan variabel yang akan kami perhitungkan, yaitu BMI dan outcome. Langkah kedua, kami akan memprocessing data, di mana kita di sini menghilangkan nilai 0 yang ada di variabel BMI agar dataset tersebut
relevan dengan kasus yang kami analisis. Kami menggunakan kode ini untuk menghilangkan row kolom BMI yang memiliki nilai 0. Di langkah ketiga, kami memvisualisasikan klaster dataset. Pada tahap ini, kami akan menggunakan metode K-means untuk mengklasterkan dataset diabetes tersebut, lalu membuatkan plot untuk menggambarkan hasil klaster. Pada plot ini, yang berwarna hijau ini adalah klaster pertama, yaitu BMI yang ideal, dan berwarna hitam itu adalah klaster kedua, di mana tingkatannya itu berat badannya overweight, dan klaster yang warna merah itu klaster ketiga, di mana tingkatnya itu BMI obesitas. Pada plot ini, outcome yang bernilai 1 artinya terkena penyakit diabetes, di mana pada plot ini menampilkan yang di atas ini outcome-nya nomor 1, dan outcome yang bernilai 0 di bawah artinya tidak terkena penyakit diabetes. Di tahap keempat, ini kami menampilkan hasil fungsi K-means yang sudah kami perhitungkan di atas untuk mengklaster-klaster. Ini adalah code untuk melihat hasil fungsi K-mean. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil clustering yang di atas menggunakan metode K-means, dilihat dari plotnya, kami bisa menyimpulkan bahwa orang yang memiliki berat badan kurang dari 20 tidak terkena penyakit diabetes. Sedangkan di klaster pertama merupakan orang-orang yang memiliki tingkat BMI ideal. Dan di klaster kedua merupakan kelompok orang yang memiliki tingkat BMI overweight. Pada clustering ketiga, merupakan kelompok orang yang memiliki tingkat berat badan obesitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.